Dan kalau kita udah nulis, pasti kita tuh bakalan butuh yang namanya banyak referensi kata-kata, dan salah satunya dengan baca banyak buku. Kenapa termotivasi untuk nulis buku? Dan aku tulis tangan novel itu. Oh, jadi novelnya tuh kamu pakai buku tulis, kamu tulis? Tulis tangan. Dari laut, aku bawa konflik masalah itu kayak perdagangan gelap, terus tentang kerusakan lingkungan, terlebih itu ibarat rumah ya bagi sebuah buku. Kenapa aku waktu itu nargetin 150 halaman? Karena aku tuh pengen banget tulisan aku tuh bisa lolos di penerbit mayor, penerbit besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi hari ini bersama aku Putri, dan kali ini kita di konten sharing time. Oke, hari ini aku gak sendiri, aku ditemenin sama kakak cantik. Ya, kita perkenalkan langsung Kak Husnul. Terima kasih. Oke, jadi for information, Husnul ini aku panggil Husnul aja kali ya, karena kita teman lama. Kak Husnul ini adalah salah satu temanku waktu kuliah. Kita pernah kuliah ya, bareng. Nah, kita ketemu lagi hari ini buat sharing time bareng karena Kak Husnul ini punya pengalaman di menulis buku, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah mulai tertarik nulis buku, nah kita hari ini pas banget ngundang Kak Husnul untuk sharing time bareng. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Husnul Khatimah. Aku biasa dipanggil Husnul, dan pekerjaan aku sekarang sebagai guru di salah satu sekolah SD. Jadi setiap hari itu sama anak-anak gitu. Kalau hobi udah pasti aku suka baca. Aku juga suka nulis gitu. Emang ya kalau misalnya kita suka baca, pasti kita include suka nulis juga. Dan kalau kita udah nulis, pasti kita tuh bakalan butuh yang namanya banyak referensi kata-kata, dan salah satunya dengan baca banyak buku. Karena kan ada istilahnya tuh, kalau menulis itu salah satu cara untuk mengikat ilmu, ya nggak sih? Mungkin teman-teman pasti banyak kepo nih, gimana ya kalau nulis itu kan pasti prosesnya orang tuh mikirnya bakal panjang gitu. Nah, kira-kira kalau kamu sendiri, kenapa termotivasi untuk nulis buku? Ya, awalnya aku tuh suka puisi sebenarnya. Aku suka nulis puisi, aku suka baca puisi. Jadi tuh dulu kalau misalkan ada pelajaran di buku, kan dulu zaman kita tuh kan pakai buku kan ya, zaman sekolah gitu ya, zaman SMP, zaman SMA. Nah itu tuh aku tuh suka banget tuh kalau udah misalkan ada buku ada puisinya gitu ya. Oh, bab-bab yang puisi. Iya, gitu bab-bab ya. puisi tuh aku suka banget. Nah terus bagian bikin puisi juga aku suka. Terus kalau lomba-lomba, misalkan ada lomba baca puisi, aku suka gitu. Karena aku tuh suka aja kata-katanya itu kan indah gitu, romance gitu. Nah, terus dari situ pas SMA, teman aku tuh udah mulai yang kayak baca-baca novel gitu. Nah, aku kan jadi minjem-minjem gitu lah ya. Jadi sebenarnya ya teman-teman juga suka gitu ya. Iya. Ada beberapa teman kita yang suka. Gitu. Jadi karena teman-teman aku waktu SMA itu suka baca novel gitu. Jadi nah aku mulai tertarik tuh dari situ tuh. Ya udah akhirnya aku coba minjem-minjem dulu deh sama teman-teman aku. Terus kalau ada tempat yang menyewakan novel gitu, aku coba gitu ya. Nah, akhirnya dari situ kok seru ya, akhirnya aku coba bikin cerpen dulu gitu. Terus akhirnya dari situ kan guru bahasa Indonesia aku tuh tahu kan, akhirnya dia bilang coba deh Husnul, kamu bikin buat ibu, kata guru aku gitu. Oh, diapresiasi ya sama iya, gitu. Jadi gitu. sebenarnya tuh awalnya mungkin motivasinya karena suka dan hobi kali ya. Tapi kan karena waktu itu aku zaman SMA kan waktu itu kan belum ada laptop kan, jadi ya udah Bu, tapi aku tulis tangan ya Bu gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi waktu itu buku tulis yang tebelnya itu kurang lebih 58 lembar ya. Aku sampul putih, terus aku gambar-gambar depannya, aku kasih judul, terus belakangnya aku bikin kata pengantar, aku bikin daftar isi, dan aku tulis tangan novel itu, buku tulis itu bab 1, jadi novelnya tuh kamu pakai buku tulis, kamu tulis? Tulis tangan awal gitu. Nah terus kemudian lama-kelamaan aku waktu setelah masuk kuliah, aku cobalah ikut lomba menulis gitu kan. Nah akhirnya
setelah coba menulis cerpen, kayaknya aku tertantang deh buat bikin novel gitu. Wah. Akhirnya kuliah aku coba bikin novel. Novel pertama aku itu judulnya Pelabuhan Terakhirannya. Aku waktu itu sempat bingung juga sih waktu itu, gimana nih ya setelah jadi naskah ini. Waktu itu aku cuma berhasil bikin 50 halaman, nggak banyak waktu itu. Tapi 50 tuh lumayan loh kalau buat ukuran novel. Maksudnya kalau untuk pemula awal menurutku itu lumayan 50. Aku udah waktu itu coba bikin 50 halaman dan waktu itu akhirnya aku terbitin kan di salah satu penerbit. Nah, akhirnya setelah terbit yang Pelabuhan Terakhirannya itu aku coba lagi lah yang kedua. Nah, akhirnya yang setelah yang kedua terbit Seuntai Tasbih, dan yaudah aku makin punya buku itu kayaknya makin tertantang buat Jadi bikin makin lagi. apa ya, motivasinya tuh makin sering dicoba, makin sering Iya, ditulis gitu ya, makin betul. dilawan gitu. Oke. Makin suka. Berarti emang kalau misalnya buat nulis itu memang ya kita harus mau dulu sih ya. Harus sabar juga. Sabar juga. Wah, keren sih. Ya, nulis tangan itu 58 lembar loh, guys. Itu banyak banget sih. Oke, teman-teman, di sini aku udah pegang bukunya Husnul, salah satu bukunya Husnul, dan ini karya keberapa, Nul? Kedua. Oke, ini judulnya adalah Seuntai Tasbih. Ini ada quotes yang aku mau baca dulu buat teman. Sekelak seuntai tasbih akan bersaksi bahwa cinta telah menghiasi setiap butir yang ia miliki. Dalam ya. Tapi emang bener sih, relate. Husnul suka dengan syair dan puisi. Memang tulisan dari covernya aja udah sweet banget. Gitu. Pas nulis buku ini, gimana perasaan kamu? Ini kan buku kedua ya. Pasti beda dong nulis buku pertama dan buku kedua, perasaannya gimana? Seneng, bangga. Jadi yang pas yang pertama itu kan aku masih kayak banyak belajar gitu ya. Trouble-nya. Iya, banyak tantangannya. Tapi yang kedua ini aku udah mulai slow, udah mulai menikmati, aku udah mulai tahu bagaimana alurnya. Aku juga udah ngerti apa aja yang harus diperbaiki dari buku sebelumnya gitu. Jadi buku kedua ini tuh kayak lebih memperbaiki dari yang sebelumnya gitu. Terus aku udah juga mulai mencari penerbit-penerbit yang cocok gitu. Karena yang paling susah setelah menulis buku itu ya salah satunya itu nyari penerbit yang cocok. Karena penerbit itu ibarat rumah ya bagi sebuah buku. Jadi kalau misalkan kita salah menempatkan karya kita, ya kita juga nggak akan apa ya maksudnya kayak pas aja nggak pas gitu. Jadi yang kedua ini ya aku udah mulai belajar, udah mulai menerka gitu. Wah, dan emang teman-teman buku ini tuh udah ada di Tanda Baca ya. Jadi teman-teman mungkin bisa pinjem juga. Jadi mungkin yang teman-teman mau baca bukunya Husnul boleh pesan, masih bisa nggak sih? Masih ya? Masih ya? Jadi kalau mau pesan bisa juga baca di caption lah ya. Kan genrenya ini novel ya. Kira-kira kamu tertarik nggak sih buat nulis genre lain? Kayak komik gitu Ya, contohnya. mungkin genre-genre yang misalnya self improvement atau yang lain-lain. Enggak. Emang udah kayaknya cocok di Iya. novel. Aku kalau self improvement itu kayak nggak pede aja gitu. Terus kalau misalkan mau ke komik juga aku nggak yang Kayak terlalu bukan ya, gaya kita gitu. aku kan. nggak jago gambar juga. Jadi kayaknya aku ya emang menggeluti ini aja Novel. gitu. Jadi salah satu cara kita nulis buku juga kita harus tahu kali ya passion kita di mana. Kita senengnya di mana. Itu sih sebenarnya kalau kita seneng, kita itu ngejalaninnya itu kayak ya udah enjoy aja gitu. Oke, kita pasti penasaran nih tips and trick untuk bisa diterbitin gitu. Karena kan yang kita tahu ya kalau nulis itu kan kita udah nulis nih, tapi belum tentu kita tuh ada keinginan buat nerbitin buku, entah karena kita insecure atau ngerasa kayak tulisanku belum bagus nih gitu. Nah, tapi kan kamu udah kalau nggak salah 2 buku ya yang diterbitin, dan katanya ada buku ketiga ya nggak sih? Iya, jadi awal pembuatannya dulu nih ya, buat aku pribadi sih sebenarnya punya cara tersendiri ya buat menulis dulu deh, menulis buku. Jadi aku tuh biasanya pakai peta dulu. Jadi di kamar aku itu ada papan tulis kecil, terus aku beli stick note, ya kan, yang stiker Kayak timeline, mungkin iya, timeline gitu iya kali gitu. Terus nanti aku bikin di situ 50 stiker di situ. Terus nanti ini bab pertama ceritanya apa, bab kedua apa gitu. Aku sih awalnya tuh nggak pernah kepikiran buat judul ya, nggak pernah gitu. Jadi awal itu aku tuh selalu pikirin konsep
konsepnya itu bagaimana gitu, apa yang mau aku bawa di cerita ini. Kalau misalkan pengalaman aku aja nih ya, jadi waktu yang tantangan banget itu tuh yang ketiga ini, itu tantangan banget karena aku nulis di buku ketiga ini pas waktu zaman COVID. Karena waktu zaman COVID itu kan pekerjaan kan online, otomatis kan aku punya waktu banyak banget di rumah ya, itu kan kesempatan buat baca dan nulis banyak banget gitu ya, sambil pekerjaan juga online gitu. Ya udah aku nulis online, aku nulis gitu kan selama COVID, dan itu cuma 2 bulan dengan 150 halaman. Cuman aku waktu itu selesai kan, waktu itu akhirnya 150 halaman itu ibaratnya selesai. Jadi satu novel. Iya, jadi satu novel, tapi itu belum yang editing, belum yang ngerapihin. Nah, itu kan ada waktu tersendiri gitu kan. Nah, pas waktu itu aku nulis, aku selesai. Kenapa aku waktu itu nargetin 150 halaman? Karena aku tuh pengen banget tulisan aku tuh bisa lolos di penerbit mayor, penerbit besar. Jadi penerbit itu ada 2, ada penerbit mayor yang besar gitu ya, yang buku kita itu bisa masuk toko buku. Dan yang kedua ada penerbit indie, yaitu penerbit kita pribadi gitu. Maksudnya penerbit yang kita bayar gitu ya, pakai modal sendiri gitu ya. Nah, terus aku tuh pengen banget tuh waktu itu masuk penerbit mayor. Jadi aku manfaatkan waktu COVID itu buat nulis sebanyak halaman mungkin biar bisa masuk, biar bisa lolos gitu sesuai ya. Persyaratan dari iya, mereka lah ya. Sesuai persyaratan dari mereka. Jadi kalau penerbit mayor itu minimal 150 halaman untuk novel gitu. Nah, setelah udah selesai gitu ya, aku udah bikin 150 halaman buat bisa lolos itu gitu ya. Ternyata nggak cukup hanya dengan selesai halaman aja, banyak banget persyaratannya. Dan aku nggak memikirkan pada saat itu ternyata dunia penerbitan itu juga berdampak karena COVID. Jadi banyak banget penerbit yang ketika aku ngirim email gitu, masukin email naskah aku bawa ke sana ke sini, ternyata mereka banyak yang merespon kami menghentikan produksi gitu. Jadi ya ditolak secara sopan, tapi waktu itu ya udahlah aku terima gitu ya, karena memang kan banyak toko buku yang tutup juga kan pada saat COVID itu. Nah, jadi ya udah akhirnya balik lagi ke konsep tadi. Aku itu waktu itu yang aku pikirin tuh cuma laut. Yang aku pikirin laut. Aku suka banget pantai. Aku suka banget apapun yang ada di situ. Pasir putihnya, pohon kelapanya, sunsetnya apalagi gitu. Jadi kalau dikasih pilihan, kamu kalau mau liburan mau ke pergunungan pantai. Jadi aku tuh suka banget pantai. Jadi yang ada di kepala aku saat itu cuma laut, walaupun aku nggak ke laut karena kan COVID ya. Tapi aku udah ngebayangin segimana indahnya laut gitu. Dan aku kemudian mikirin nih, dari laut itu apa aja sih komponen-komponen yang ada di laut gitu kan. Ya berarti kan ada nelayan, ada banyak lah kan di situ kan, ada pelabuhan, ada tentang perairan semuanya ya. Jadi dalam novel itu tuh konflik masalah juga penting sebenarnya. Jadi dari laut aku bawa konflik masalah itu kayak perdagangan gelap, terus tentang kerusakan lingkungan, tentang suatu daerah terpencil yang nggak terawat, yang sebenarnya bagus gitu, tapi dirusak alamnya gitu. Jadi yang aku bawa itu ke situ konflik masalahnya, ya gitu. Nah, setelah itu dari kepenulisan itu, kemudian setelah aku bawa kesini gitu ya, ke penerbit, dan akhirnya ya aku sih belum menemukan pilihan sampai sekarang mau dibawa kemana, tapi udah selesai. Oke, tadi udah tips and trick gimana biar sampai masuk ke penerbit, dan sekarang aku kepo nih. Kita kepo soal gimana ya caranya untuk terus buat semangat kita tuh steady gitu kan. Pasti teman-teman tahu ya, maksudnya kamu pasti pernah kan ngalamin yang namanya tiba-tiba burn out, kayak bosen nulis, terus kayak aduh kehabisan ide atau mungkin gitu ya. Nah, gimana caranya untuk tetap
bangun lagi kepercayaan diri buat kita, oh ya nih tulisanku harus selesai nih gitu. Ya sebenarnya manusiawi ya, kadang sekarang aku pun ada di posisi yang kayak gitu karena fokus menulis itu kan menjadi apa ya, kalau buat aku ya bukan pekerjaan utama ya, maksudnya kan pekerjaan utama aku kan tetap seorang pengajar, aku tetap fokus sama anak-anak, aku tetap fokus di dunia pendidikan gitu kan. Kalau menulis itu kan memang sebagai hobi yang ya waktu luang lah, mengisi waktu luang ya. Biar nggak bosen-bosen banget. Tapi kalau memang kita berpikir motivasi untuk menulis itu gimana sih biar kita bangkit lagi, kita semangatnya ya, kita harus punya motivasi ya. Aku pengen nerbitin buku, aku pengen punya buku atas nama aku pengen punya karya aku sendiri gitu. Karena ketika kita punya karya dari hasil perjuangan sendiri, itu pasti bangga banget rasanya gitu. Rasanya tuh beda gitu, kayak ada sesuatu yang kita kenang bahkan ketika nanti kita udah nggak ada gitu. Jadi aku mau titipin ini sama anak-anak aku, mungkin keluarga aku gitu. Ini aku yang nulis gitu. Intinya ada kenangan yang kita tinggalkan untuk keluarga. Intinya untuk apa ya? Orang-orang di sekitar kita. Orang tercinta lah di sekitar iya, kita. Betul. Ya walaupun misalkan tulisan kita itu misalkan nggak dihargai orang lain, misalkan, atau misalkan bahasa kasarnya nggak laku atau apa gitu ya. Tapi kan buku itu segimanapun tetap berkesan lah menurut aku gitu ya. Jadi sebenarnya bukan apa ya, mungkin kalau untuk pemula itu biar kita pede, coba untuk nulis itu kita motivasikan buat diri kita, iya kita betul, sendiri, untuk diri dan kita untuk sendiri orang-orang dulu sekitar kita gitu ya. Iya. Terlepas dari wah bukunya bakal booming atau enggak, wah itu iya. Ya gimana nanti gitu lah. Iya, intinya buat diri kita sendiri dulu. Kalau buat aku pribadi sih itu agar ada sesuatu yang bisa aku tinggalin gitu, yang bisa aku kenang buat orang-orang di sekitar aku bahwa ini karya aku yang nulis gitu. Kayak gitu. Kita tepuk tangan dulu dong buat itu. Karena ya maksudnya ya aku tadinya berpikir juga kayak kayaknya nulis itu berat deh, tapi ya ternyata ya kalau kita tujuan untuk nulisnya bukan untuk apa ya, ya mungkin kalau untuk komersil itu nanti hal lain lah. Iya, tapi kalau untuk diri kita sendiri kayaknya lebih satisfying aja. Iya, kalau untuk diri kita sendiri itu kita akan lebih menghargai gitu, apapun hasilnya ya udah nggak apa-apa. Kayak ya udah ya nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin tadi kita udah banyak pertanyaan. Ya mungkin di sini sudah mencapai penghujung menit. Yang pasti nggak apa ya, kurang kalau misalnya kita nggak ngasih closing statement nih. Aku bukan aku doang ya, pasti teman-teman yang nonton juga pasti pengen denger closing statement atau kasih pesan dari Husnul, dari apa ya, pesan dari seorang penulis pemula gimana sih buat teman-teman di luar sana, nulisnya itu jangan takut, ayo gitu. Jadi untuk penulis pemula gimana nih menurut Husnul? Adakah pesan? Ya, semangat buat teman-teman yang sekarang lagi nulis, hargai berapapun kata yang bisa kalian tuliskan gitu. Jangan pernah menyerah, terus yakin bahwa tulisan kalian itu akan sampai pada waktunya gitu. Jadi konsisten, intinya itu konsisten, terus dilakukan, dan kita nggak sendirian. Lagi maksudnya kalau yang kita tulis itu baik, nggak perlu takut untuk menuliskannya gitu. Karena dan buat penulis yang misalkan buat penulis pemula nih, misalkan tulisan kalian udah selesai, terus kalian ingin menerbitkannya, hati-hati buat menerbitkannya, karena banyak banget penerbit-penerbit indie yang kadang memanfaatkan momen itu, karena aku juga pernah ada di posisi yang bertabrakan dengan penerbit indie. Jadi tetap harus punya apa ya? Iya, punya channel lah gitu. Tetap semangat ya buat semua yang nulis. Jadi untuk yang mau coba nulis-nulis mungkin ya
jangan takut, Iya, coba aja dulu coba gitu. aja dulu. Dari mungkin Intinya selesai. dari mungkin tadi bisa dicontoh ya dari cerpen ya kan, dari cerpen, puisi dulu. dari puisi, cerpen kan maksudnya dari selembar, 2 lembar sampai akhirnya kita bisa nulis tadi pakai buku sampai 58 halaman kayak gitu kan. Terus juga akhirnya termotivasi, ada orang yang tertarik sama cerita kita, akhirnya kita termotivasi buat nulis novel gitu ya, atau nulis buku dalam jumlah yang lebih banyak. Wah, makasih Husnul untuk hari ini. Oke teman-teman, nggak tahu ya aku menggambarkan hari ini karena ini mungkin kita perdana untuk konten sharing time, jadi sangat berkesan lah buat kedatangan teman aku. Ya mungkin Ya, kita sering ketemu. Ya, tapi untuk di konten ini kita ini pertama. Tapi nggak apa-apa, semoga kita bisa ketemu lagi. Husnul, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Tanda Baca yang sudah memfasilitasi para penggerak literasi gitu, karena nggak mudah berada di dunia ini tuh, nggak mudah. Jatuh bangunnya itu selalu ada. Karena ya mungkin ya itu tadi ya, karena tadi minat baca kita juga masih kurang. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita tidak boleh putus asa teman-teman. Mari kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya dan sebisa kita. Jadi oke, teman-teman, sharing time hari ini sudah berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, dan jangan lupa yang suka konten kita dan menunggu konten selanjutnya, untuk yang belum follow Tanda Baca boleh di follow Tanda Baca, dan untuk yang suka sama video ini boleh like, share, and comment. Oke, terima kasih Husnul buat hari ini. Sampai ketemu lagi dan see you next teman-teman di konten selanjutnya bersama Tanda Baca. Aku Putri pamit dan Husnul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.